Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video ini, saya akan mengundang seorang pengusaha dari Jakarta. Beliau ini bergerak dalam bidang bisnis laundry. Dulu awalnya, ketika beliau memulai bisnis ini, banyak sekali tantangan yang beliau hadapi. Seperti pernah ditipu oleh karyawannya sendiri, pernah mengalami kerugian jutaan rupiah waktu membeli mesin pengering, dan juga masih banyak lagi tantangan-tantangan lain yang beliau hadapi. Meskipun demikian, beliau tetap berusaha, beliau terus mencoba, hingga akhirnya beliau bangkit, dan kini beliau mempunyai beberapa cabang bisnis laundry di Jakarta dengan penghasilan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Nah, tentu saja pengalaman dan sharing beliau kali ini akan bisa menambah wawasan kita, sehingga itu akan bisa mempercepat suksesan dari teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang beliau, yaitu Mr. Bagas Ardiantoro, pemilik dari bisnis Laundrix Laundry. Oke, halo Bro Bagas, gimana kabarnya? Luar biasa, mantap. Mantap ya. Gimana Bro Oke. Mulia kabarnya? Ya, baik juga, luar biasa. Ya, kita langsung ya pertanyaan pertama ya. Boleh. Oke, ini kan Bro Bagas pemilik Laundry X ya, bisnis laundry. Laundrix bacanya. Laundrix ya, oh Laundrix ya. Laundrix ini kan bisnis laundry. Nah itu awalnya gimana sih itu bikin bisnis Laundrix itu kok bisa kepikiran ke sana gitu? Bisa bikin Ya. Laundrix itu bisa diceritain nggak sejarahnya gimana? Terus awal mulanya sampai bisa bikin bisnis seperti itu? Ya, jadi sebenarnya itu bisnis kecelakaan ya, artinya inisiatifnya bukan dari saya gitu. Jadi ceritanya itu dulu saya pacaran tuh sama yang sekarang jadi istri saya. Asik. Lalu kan dulu konteksnya saya belum punya bisnis, masih Ya. bekerja dulu masih sebagai guru SD gitu. Jadi ngajar di SD. Nah, tapi sebelumnya pacaran tuh selalu dikatain pelit gitu kan. Wah, ini saya cek, kenapa ya saya pelit ya? Ternyata karena penghasilannya memang sedikit. Gitu. Penghasilannya sedikit ya otomatis kalau permintaan ceweknya tinggi, penghasilan sedikit ya otomatis terjadi kejomplangan kan. Nah, di situ. Nah, saya sempat pindah ke tempat kerja yang gajinya lebih tinggi. Ya tetap aja masih dikatain pelit. Nah, terakhir solusinya itu diberikan oleh calon istri saya yang sekarang jadi istri saya. Udah, gimana kalau bisnis aja? Nah, tapi bisnisnya harus laundry. Jadi yang menetapkan laundry itu bukan dari saya. Dari calon istri. Dari calon istri ya. Dia nyuruh, dia istilahnya yang menceburkan gitu. Yang menjorokkan saya ke dunia laundry. Nah, tapi kan saya nggak punya modal, nggak punya istilahnya tabungan yang cukup untuk merintis usaha laundry. Padahal usaha laundry itu butuh modal yang ya nggak sedikit gitu. Belum sewa lokasi, belum mesin-mesin, ya mesin-mesin kan juga lumayan harganya. Terus renovasi, bikin rak, bikin meja, apa segala macam biar bagus. Nah, itu kan perlu uang yang lumayan. Nah, beruntungnya saya, jadi paling enak tuh jadi orang beruntung gitu. Beruntungnya saya itu calon istri ini ngasih pinjaman gitu. Ambil dari pinjaman di perusahaan di mana dia bekerja gitu. Kebetulan perusahaan BUMN. Jadi ada fasilitas pinjaman karyawan yang bunganya nggak besar ya, bunganya karena pinjaman karyawan bunganya kecil sekali. Nah, jebret, saya dikelontorkan modal lumayan tuh 100 juta. Nah, itu seumur hidup saya itu pertama kalinya mengelola dana sebesar 100 juta itu. Nah, 50 juta itu saya buka laundry gitu. Sesuai dengan permintaan calon istri saya, ini belum jadi istri. Jadi masih calon gitu. Kalau saya gagal, bayangkan. Uang yang nggak balik, bayangkan. Nah, jadi 50 juta jebret, saya buka laundry di Rawamangun, di dekat kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang dimana pasarnya di situ kan mahasiswa.
Dan mahasiswanya mahasiswa negeri, bukan mahasiswa swasta. Jadi ya kita buka laundry lumayan ya, hari pertama tuh seneng banget rasanya. 50 kilo masuk, 50 kilo cucian, baru hari pertama. Hari kedua 50 kilo lagi masuk. Hari ketiga 100 kilo masuk. Ya, tapi ya itu karena ilmu marketing revolution tuh. Mantap ya. Tapi bahayanya ilmu itu kalau kita nggak siap operasionalnya, waduh. Itu seminggu kemudian pelanggannya kabur semua. Kenapa? Karena kita marketing siap, tapi operasional nggak siap gitu. Istilahnya ya, saya baru buka, belum tahu apa-apa, banyak pakaian ketukar, pakaian hilang, pakaian rusak, banyak yang telat, banyak komplain di mana-mana, wah udah pelanggan kabur semua. Jadi itu luar biasa tuh waktu itu stresnya. Buka laundry rame, tapi kok makin lama makin turun. Nah, singkat cerita, saya menganalisis, nah ini karena tempatnya terlalu sempit. Ya, dulu saya buka laundry tempatnya sempit banget. Nah, akhirnya kan masih ada tuh sisa 50 juta lagi kan ya. Kan ada 100 juta, masih sisa 50 juta. Saya nego ke investor. Investornya itu kan calon istri kan, bilang, ini laundry kacau balau ya karena tempatnya sempit. Gimana kalau kita buka cabang di tempat yang lebih besar? Nah, calon investor digituin marah apa enggak? Melihat laundry amburadul tapi pengen buka cabang gitu. Kan aneh kan? Otomatis buka gitu ya. Belum ada penghasilan yang banyak gitu ya. Ya baru 3 bulan waktu itu buka. Baru 3 bulan pengen buka cabang lagi. Nah, tapi yang namanya karena investornya adalah calon istri ya kita berhasil gitu. Berhasil meluluhkan. Jadi akhirnya buka di Cipinang Besar Selatan di Jakarta Timur. Nah, di situ pasarnya bukan mahasiswa, pasarnya adalah pemukiman menengah ke bawah. Jadi menengah sampai menengah ke bawah. Nah di situ mulai memperbaiki semuanya. Dan ketika saya buka cabang di Cipinang itu mulai resign. Tapi resignnya hanya mentok di 3 bulan. Kenapa? Karena saya nggak kuat resign. Kenapa? Karena ya penghasilannya kecil gitu. Dari laundry masih sedikit. Terus ya kita nggak ada gaji kan. Wah nggak kuat, saya kerja lagi. Jadi 3 bulan resign, kerja lagi. Nah pas kerja lagi ternyata nggak kuat juga. Kenapa? Karena laundry nggak keurus, kerjaan nggak keurus. Gitu. 3 bulan saya kerja, udahlah saya resign lagi aja. Sampai sekarang resign terus, nggak kerja lagi. Gitu. Jadi hanya mengandalkan penghasilan dari laundry dan turunan-turunannya. Gitu. Oke. Itu awalnya calon istri dulu kenapa kepikiran buka bisnis laundry itu? Apa punya pengalaman sebelumnya atau mungkin tertarik dalam bisnis laundry atau punya pengetahuan di bidang laundry atau gimana? Kenapa disuruh bisnis laundry? Ya, apa itu tiba-tiba gitu? Itu gimana? Jadi gini, calon istri melihat temennya. Jadi ada teman di kantor yang punya laundry, gitu. Dan kebetulan laundry, ketika itu laundrynya lumayan berhasil. Tapi ini aja cuma memberitahu aja. Tapi sekarang dia udah selesai laundrynya, nggak lanjut lagi, malah saya yang terus-terusan. Jadi awalnya temennya sambil kerja punya usaha laundry gitu. Jadi pengen seperti temennya. Nah, saya lah yang diceburkan ke dunia laundry. Gitu. Dan sekarang istri sudah resign dari tempat kerja, jadi hanya mengandalkan penghasilan dari laundry dan turunan-turunannya. Gitu. Udah full semua. Udah lagi. Ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih, itu berarti awalnya dulu ngerjain sendiri laundrynya atau misalkan udah dibantu oleh karyawan atau mungkin sama calon istri atau gimana? Calon istri nggak bantu sama sekali karena dia kan kerja. Kerja di kantor gitu, yang bantunya bantu uang gitu. Nah, jadi ada karyawan satu waktu itu. Nah, makin lama kan makin rame ya, nambah lagi 1 karyawan lagi, jadi ada 2, terus makin lama ya nambah lagi 3, terus nambah karyawan karena kita butuh kan. Jadi nggak saya sendiri gitu, tapi saya masih terjun langsung di pekerjaan laundry, masih nyuci baju, masukin mesin cuci sendiri, ngerasain juga gitu.
nyetrika, apalagi pas masa libur Lebaran. Nah itu kan karyawan banyak yang pulang kampung, banyak yang nggak mau masuk gitu kan. Nah otomatis ya saya yang harus ngerjain pekerjaan laundry itu sampai antar jemputnya juga semuanya. Nah itu semua dirasakan tuh di awal-awal. Jadi nggak serta merta kita buka bisnis laundry langsung bisa ditinggal, nggak bisa. Gitu. Begitu, Bro Mulya. Ya. Oke, terus itu awal-awal ada tantangan terberatnya nggak waktu jalan bisnis laundry? Mungkin pernah ditipu atau mungkin pernah kecewa pelanggan, terus apa? Nah mungkin itu bisa di-share mungkin karena kan itu sesuatu yang penting ya untuk kita simak gitu kan. Karena kan orang pikir ketika ingin menjalankan bisnis kan biasanya pengen enaknya aja gitu kan. Dia nggak tahu apa yang terjadi di balik itu kan, prosesnya seperti apa kan orang nggak tahu kan. Nah mungkin bisa diceritain mungkin pengalaman pahitnya, mungkin nggak enaknya atau mungkin tantangannya waktu menjalankan di awal-awal. Ya, jadi banyak banget ya. Kalau dibilang nggak enaknya tuh banyak banget, tapi hanya di awal-awal. Sekarang ya ada nggak enaknya, tapi ya sedikit aja gitu. Kalau dulu semuanya nggak enak gitu. Jadi nggak enaknya itu pakaiannya customer hilang. Tuh, itu pasti tuh. Kalau buka laundry kita akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa pakaian customer hilang gitu. Dan kita harus berurusan dengan customer tersebut. Ada yang mau diganti rugi, ada yang tidak mau juga gitu. Jadi bukan berarti selesai masalah ketika kita punya solusi, enggak. Ada customer yang nggak mau dikasih solusi gitu. Pengennya pakaiannya dia itu yang kembali. Coba bayangin ada yang dulu pernah naruh kaos kaki ya, maksudnya baju sama ada kaos kakinya. Kaos kakinya ini hilang, lalu dia komplain, kok kaos kaki saya hilang. Oh, yaudah Pak, kita ganti rugi ya kaos kakinya. Wah nggak bisa, dia bilang nggak bisa diganti rugi. Ini deh kita ganti rugi 2 kali lipat Pak harganya, biar Bapak langganan. Waduh nggak bisa. Saya bingung kenapa nggak bisa. Ternyata itu kaos kaki belinya jauh, di kaki Bukit Everest. Bayangin. Jauh banget ya. Jadi nyarinya aja susah. Iya, bukan masalah kaos kakinya, masalah kenangannya. Iya benar-benar. Bisa-bisanya untuk mendapatkan kaos kaki itu ya. Iya. Bisa-bisanya bisnis kita merusak kenangan orang lain ketika dia pergi ke kaki Bukit Everest. Wah, nah makanya itu resiko yang tidak bisa terhindarkan ketika kita awal-awal buka laundry. Tapi ketika kita semakin memperbaiki, sekarang setiap bulan hampir tidak ada komplain hilang, Bro Mulya. Jadi yang bagus itu adalah laundry yang setiap bulannya mencetak rekor, tidak pernah komplain hilang. Nah, itu yang terjadi di laundry saya sekarang. Jadi semakin bagus, semakin terorganisir, kita meriset terus apa yang salah gitu kan. Nah, jadi semakin sempurna gitu. Jadi orang tuh laundry di tempat kita tuh nggak khawatir gitu. Karena laundry kita anti hilang. Kalau saya sebut slogannya anti hilang, anti rusak, anti telat. Pasti bersih, pasti wangi, pasti rapi. Tidak puas gratis, malah dapat hadiah. Nah, gitu. Jadi keren ya. Penawarannya nggak bisa ditolak tuh. Nggak bisa ditolak. Tidak puas gratis malah dapat hadiah. Jadi ya udah dapat kualitas, ya udah gitu dapat jaminan gitu kan, dan dapat hadiah lagi gitu. Jadi ya begitu. Itu nggak enaknya pertama. Kedua ya karyawan. Nah karyawan macam-macam gitu. Ada yang aneh-aneh gitu kan. Ada yang maling, ada yang nyolong, ada yang nggak benar kerjanya. Jadi pernah tuh ada pengalaman. Ini karyawan sebenarnya bagus kerjanya bagus. Tapi begini, suatu ketika ini kan sumur rusak nih, nggak bisa masukin air ke mesin cuci. Jadi otomatis cucian kita oper kan ke laundry lain. Jadi kita setrikanya laundry lain yang nyucinya, kita kerjasama sama laundry itu. Nah suatu hari karyawan saya bilang, Pak ada pakaian customer yang belum diantar Pak ke sini Pak, masih ada di laundry di sana. Kita harus ambil Pak, kita harus jemput malam ini. Kalau enggak nanti customernya kasihan Pak. Kan bagus ya karyawan seperti itu ya. Nah itu bagus tuh karyawannya. Dia, Pak ayo kita ambil. Ya udah saya naik motor, dia boncengan di belakang gitu. Yuk kita ambil ke sana. Nah lalu dia cowok nih orangnya, cowok. Kerjanya bagus, setrikaannya bagus, cowok. Nah pas boncengan naik motor, ya dia itu boncengannya aneh gitu.
kalau cowok dibonceng naik motor kan biasanya pegang motor gitu kan, pegangan motor atau ya pegangan pundak lah. Ini pegangannya perut. Wah, ini kok aneh ya? Dia cowok bisa nyetrika loh, setrikanya bagus. Jadi, ini orang kok pegangnya perut ya? Makin naik motor makin aneh gitu. Gelagatnya makin aneh. Wah, ini saya curiga nih. Saya cek Facebooknya, wah ternyata benar. Dia punya grup-grup yang aneh-aneh begitu. Ngerti ya maksudnya ya? Bisa dijelasin ya. Nah, jadi ya aneh-aneh gitu. Singkat cerita, seminggu kemudian dia kabur bawa uang. Ya itu waktu itu uang 2,5 juta itu besar sekali gitu. Cuma 2,5 juta, tapi waktu itu saya merasa kehilangan banget gitu. Nah, ya singkat cerita saya cari-cari lah, telepon Gojek kan dia naik Gojek, cari ininya di mana, titik terakhir pemberhentiannya di mana. Akhirnya ketemu tuh orangnya. Ya tapi malah saya pekerjakan lagi karena dia kan punya utang, dia harus balikin nih utangnya nih dengan cara bekerja lagi, nanti gajinya sebagian untuk bayar utang gitu. Nah jadi gitulah suka dukanya ya. Bukan suka dukanya gitu. Kadang karyawan hari ini masuk, besok nggak masuk lagi gitu. Kalau sekarang udah enak. Jadi yang nyari, saya bikin iklan di OLX ya tentang bagaimana saya buka lowongan kerja laundry. Nanti yang rekrut bukan saya, yang rekrut karyawan saya di laundry yang sudah saya percayai gitu. Jadi laundry ya udah benar-benar autopilot. Jadi saya itu kerjanya hanya mengevaluasi setiap 10 hari gitu. Terus memantau aplikasi ya, aplikasi kasirnya, seberapa uang masuk. Ya, terus memantau ke laundry seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi udah kita nggak kerja lagi di laundry. Oke. Ya, tapi di awal-awal ya justru banyak tantangannya ya. Dan itu kita harus perbaiki terus-menerus ya. Jadi kan banyak orang kan mungkin mikir ya di awal-awal mungkin mereka langsung pengen enak gitu ya, ngelihat bisnis orang lain enak, wah ternyata enak nih bisnis gitu. Padahal sebetulnya kan banyak tantangannya gitu yang mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Tapi kan justru kita sebagai orang yang misalkan baru mulai bisnis itu ya kita mulai aja dulu kan. Maksudnya kan kalau ada masalah ya kita perbaiki sambil jalan gitu kan, kita sempurnakan sambil jalan gitu kan. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kalau misalkan kita tuh nggak lakukan bisnis tuh maksudnya nggak langsung enak gitu kan. Artinya ada tantangannya dan itu kita harus perbaiki terus. Gitu. Iya betul. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini strategi yang dijalanin apa nih? Kan di Jakarta kan banyak banget nih, ada bisnis laundry. Nah, itu kan pasti saingannya ketat banget ya di Jakarta. Pasti di berjamur lah bisa dibilang bisnis laundry kan. Mungkin setiap beberapa kilo mungkin ada bisnis laundry kan. Iya. Apalagi di sana kan penduduknya banyak gitu. Nah, ini gimana strategi yang dilakukan oleh bisnis laundry nih? Sehingga bisa memenangkan hati customer nih. Iya. Jadi kalau di saya ya, kalau di marketing revolution kan kita kasih penawaran yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau di laundry, di bisnis laundry ya penawaran oke, tapi nggak berhenti sampai di situ. Jadi yang customer kejar itu bukan penawaran sebenarnya. Yang customer kejar adalah kenyamanan ketika dia menyerahkan pakaiannya ke kita ya, dan kembali dia puas gitu, nyaman. Artinya tadi kualitas. Kalau saya bagi ada 6 pilar. 6 pilar kualitas laundry, yaitu 1 anti hilang, ya, 2 anti rusak, 3 anti telat, 4 pasti bersih, 5 pasti wangi, 6 pasti rapi. Jadi hanya berpatokan di 6 pilar ini saja sudah cukup memenangkan hati customer. Nah, tapi tidak sampai di situ juga. Ada yang namanya faktor lokasi. Jadi kalau kita buka laundry, lokasinya kurang bagus juga, nggak bagus juga gitu, nggak bisa sukses juga. Kalau saya 2 kunci sukses di laundry itu, 1 kualitas, nomor 2 adalah lokasi. Ya kalau kualitas tadi 6 pilar tadi. Nah kalau lokasi ini yang sifatnya gaib ya. Lokasi ini nggak ada formulanya gitu. Ya kita ada kriteria lokasi yang bagus seperti apa, tapi belum tentu juga gitu.
belum tentu juga. Banyak faktor gitu, banyak sekali faktor. Lokasi itu sifatnya gaib ya, tidak diduga-duga. Jadi banyak faktor keberuntungan juga gitu. Jadi paling enak tuh jadi orang beruntung. Itu ya, saya lokasi yang saya tempatin sekarang itu kan dulu kan saya di Rawamangun. Saya tutup tuh udah. Yang di Cipinang, Jakarta Timur juga tutup. Kenapa? Karena saya mau mencoba keberuntungan baru di lokasi yang pasarnya menengah ke atas, yaitu di Kelapa Gading. Ternyata pas pertama kali buka tuh masih sepi. Saya buka laundry tuh di Kelapa Gading, nggak seperti di Rawamangun. Di Rawamangun saya buka laundry hari pertama langsung masuk 50 kilo. Nah, ini buka di Kelapa Gading hari pertama belum ada 10 kilo, belum ada gitu. Jadi masih sepi sekali, sampai berjalan berbulan-bulan itu masih sepi. Tapi beruntungnya setelah melewati tahunan itu stabil banget gitu. Omsetnya stabil banget, pasti di atas 50 terus. Omset di atas 50 juta terus setiap bulannya. Tapi pas pandemi kemarin sempat turun di bulan April ya. Bulan April tuh turun jadi 30 juta. Bulan Mei naik sedikit jadi 40 jutaan. Nah, mudah-mudahan bulan Juni ini sudah kembali di angka 50 jutaan. Tapi ya belum nih, masih tanggal 24 ya. Masih menanti-nantikan nih. Apakah bisa tembus 50 juta atau tidak. Jadi untuk memenangkan hati customer ya kualitas nomor satu. Kedua ya lokasi juga penting gitu. Jangan sampai kita buka di lokasi yang tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Jadi ada kriteria-kriterianya. Lokasi yang bagus itu seperti apa? Misalnya bersebelahan dengan toko-toko kebutuhan pokok. Ya, misalnya toko kelontong, Alfamart, Indomaret, atau bersebelahan dengan toko pulsa. Nah, itu lebih bagus. Lalu banyak faktor juga, faktor dikelilingi oleh pemukiman. Nah, itu juga bagus. Tapi belum tentu juga gitu. Jadi walaupun bagus, belum tentu juga bisa berhasil. Makanya kayaknya sulit gitu. Maksudnya gini, yang paling sulit di usaha laundry adalah menentukan lokasi itu. Jadi bukan operasionalnya, bukan pemasarannya, bukan ngurus karyawannya, bukan teknik melondrinya, ngilangin noda, bukan. Tapi bagaimana mendapatkan lokasi yang tepat, itu yang paling sulit. Karena kita sudah tahu kriterianya bagus, tapi harganya tinggi. Kan nggak pas juga. Harganya sesuai, tapi kriterianya tidak sesuai. Kan nggak pas juga. Gitu. Jadi, dan kalau misalnya persaingannya tinggi, yang paling penting adalah laundry kita harus branded. Gitu. Kan banyak laundry yang cuma ya bikin logo comot-comot dari internet, terus apa namanya, ya spanduknya biasa, nggak ada brandnya gitu. Paling penting harus ada brandnya. Nah, brandnya itu harus dioptimalkan, ada di plastik, ada di spanduk, ada di dalam meja kasir, ada di mana-mana brandnya muncul gitu. Jadi brand awareness-nya tinggi untuk customer. Gitu. Kalau kriteria untuk pemilihan lokasi berdasarkan versi lo nih, itu harus ada di kayak kriteria khusus nggak? Misalkan kayak di pinggir jalan besar, atau mungkin harus jauh dari kompetitor, misalkan berapa kilometer dari kompetitor, atau mungkin ada di perumahan yang ramai penduduk, atau gimana, ada kriteria khusus nggak kalau dari versi lo pada saat milih lokasi? Sebenarnya kriterianya banyak banget, tapi yang paling manjur, ya kriteria yang paling manjur adalah bukalah laundry di lokasi ya yang ada laundrynya. Itu paling manjur. Oh gitu ya. Kalau bisa sebelahnya laundry bukanya. Nah, itu paling manjur tuh. Justru harus dekat sama kompetitor gitu ya? Betul. Oh, tapi bukan jauh ya? Bukan jauh, tapi begini, harus dicek dulu. Sepanjang 1 kilometer ada berapa laundry di situ. Kalau kurang dari 5 laundry, masih bagus. Tapi kalau sudah lebih dari 5 laundry, nah itu sudah jenuh pasarnya, sudah tidak bagus. Jadi selama di situ tidak lebih dari 5 laundry, oke. Gitu. Buka di sebelahnya, ada yang disewakan kiosnya di sebelahnya, buka. Nah, itu bagus tuh. Ya, asalkan tidak lebih dari 5 kompetitor. Oh gitu, oke.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya nih, itu pada saat misalkan pas milih lokasi itu, kan misalkan udah nentuin nih lokasinya di mana gitu. Nah, itu kita harus riset dulu nggak kompetitornya, misalkan dia kayak gimana sih, dia jalaninnya seperti apa, terus mungkin harganya berapa, terus apa yang dia tawarkan, itu perlu kita lakukan riset dulu nggak, riset kompetitor lah bisa dibilang, supaya kita Perlu. bisa menentukan lebih spesifik nih apa yang mau kita tawarin gitu. Iya, perlu banget. Perlu banget ya? Jadi yang paling penting tuh mengetahui harga pasarannya di situ berapa. Jadi kita harus ngecek harga kiloan, misalnya kita buka laundry kiloan ya. Jadi harga kiloan laundry di situ berapa sih? Yang paling rendah harganya berapa, yang paling tinggi harganya berapa. Nah, nanti ketika kita buka laundry, kita buka di harga di bawah yang paling rendah dulu. Gitu, kan pakai jurusnya marketing revolution dulu. Jadi ya kalau bisa kasih gratis gitu. Jadi pelanggan pertama, ya pelanggan yang baru yang baru pertama kali datang langsung dapat gratis tanpa syarat 3 kilo misalnya gitu. Nah, biar dia mencicipi dulu, kan kayak jurus ini ya, apa namanya, pengedar narkoba, apa itu, marketing ala narkoba. Oh iya. Buat orang ketagihan dulu. Ibaratnya Nanti ngasih free trial lah ya. ya free trial, betul. Jadi ya dikasih gratisan dulu, dirasain, kalau bagus kan mereka kan ketagihan, suka. Gitu. Okay. Kalau mau berikutnya ya bayar gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Lumayan rumit sih, lumayan rumit untuk lokasi. Oh iya, oke. Berarti di awal-awal waktu lu buka cabang berarti kasih gratis dulu gitu ya? Iya, Strateginya ya untuk menarik minat pelanggan gitu ya? iya. Oh, itu biasanya durasi berapa hari biasanya ngasih gratis? Wah, bisa sampai bulan-bulanan kalau belum rame-rame. Oh, berarti barangnya keluar duit dulu ya, bakar duit dulu di awal gitu ya? Iya, bakar duit. Bakar Jadi duit. bakar duitnya. Jadi begini, ini kan gue cabang ada satu yang pusat ya. Nah, satu Ya. lagi kan outlet ya. Tapi kan sekaligus tempat pelatihan tuh, di situ ada ruang kelas. Jadi itu berada di jalan besar, jalan raya yang kalau secara kriteria kurang cocok sih. Nah, di situ sepi laundrynya, jadi nggak seramai yang di pusat. Nah, itu udah ya karena ada COVID juga, karena ada pandemi ini ya jadi makin sepi gitu. Jadi baru Januari kemarin buka, lalu baru ininya promo gratisnya tuh selesai bulan Mei kemarin. Jadi Januari, Februari, Maret, Mei 5 bulan gratis. Ya untuk customer yang pertama kali datang ya, bukan customer yang sudah berulang. Kalau dia berulang ya dia nggak boleh gratis, harus bayar. Oke. Terus itu kira-kira efektif nggak ngasih gratis gitu? Maksudnya orang yang dulu dapat gratis itu dia kira-kira datang lagi nggak berikutnya? Atau mungkin cuma pengen nyicipin gratis aja terus tiba-tiba berikutnya malah kabur ke tempat lain gitu? Ya, tergantung. Jadi gitu, ada banyak karakter pasar ya. Jadi ada yang berlanjut terus, ada yang kabur juga gitu. Gratis. Tapi mayoritas gimana efeknya? 50-50 ya. Jadi 50% lanjut, 50% nggak lanjut gitu. Oke. Jadi ya nggak, ya standar lah, nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat. Oh iya. Gitu. Tapi ya, setidaknya lumayan lah ya, efektif ya untuk bisnis yang baru buka gitu ya. Lumayan. Kan kita juga kan istilahnya memperkenalkan diri kita dulu gitu. Ya, sebagai laundry yang baru buka, kita punya manfaat ini, silahkan dicoba manfaat kita. Kalau kita nggak pernah seperti itu kan, ya kan intinya kan buka bisnis itu kan kita mau melayani masyarakat, mau bantu orang gitu, mau bantu orang nih, saya mau bantu kamu nih, cuciannya saya bersihin, coba dulu nggak usah bayar. Nanti selanjutnya ya terserah pasar gitu kan, kita hanya bisa berusaha. Oh iya. Gitu. Nah, terus misalkan setelah promonya berakhir tuh, kan udah selesai gratisnya. Nah, berikutnya netapin harganya gimana? Apakah sesuai dengan rata-rata harga di pasaran, atau mungkin lebih tinggi, atau mungkin tetap lebih rendah dari harga sekitar, atau gimana? Kalau saya, kalau kebetulan buka cabangnya di Kelapa Gading, jadi harganya langsung harga yang sudah paling tinggi. 11.000 per kilo. Jadi misalkan ada yang 8.000 sampai 11.000. Berarti netapinnya lo langsung yang 11.000 gitu ya? Jadi gini, naiknya bertahap. Oh, naiknya jadi bertahap. Nggak langsung gitu. Tapi kalau
ini kan cabang ya, bukan buka pertama kali. Jadi kalau cabang itu saya langsung harganya disesuaikan dengan harga yang pusat gitu. Tapi iya. Harga pusat tuh bisa mencapai segitu karena naiknya bertahap setiap tahun. Enggak Oke. langsung segitu. Oh, jadi di awal harganya rendah dulu gitu ya? Ya, kalau Di pertama kali bertahap buka. dinaikin. Betul. Terus naiknya itu sampai mentok di harga paling tinggi, di harga pasaran atau gimana? Apa lebih Jadi dari kalau harga pasaran atau gimana? ya sebenarnya kita hanya bisa mentok di harga tertinggi pasaran. Tapi kan begini, di Kelapa Gading tuh ada 2 jenis pasar. Ada yang dia pasarnya menengah, ada yang pasarnya ke atas, menengah ke atas. Nah, jadi ada di luar sana agak jauh ya, di jalan besar tuh ada yang harganya 12.000 per kilo. Tapi yang kalau yang di sekitar saya itu hanya 8 ribuan per kilo di komplek itu gitu. Tapi di tempat lain di jauh di luar sana ada yang 12.000 per kilo, ada yang 15.000 per kilo juga gitu. Jadi kalau saya tetapkan harga secara global di tempat itu gitu. Jadi bukan di lokalnya jalanan kompleks saya, tapi seluruh kecamatan itu gitu. Paling tinggi harganya berapa kita bisa harga segitu. Oke. Nah, terus sekarang lu udah ada berapa laundry nih? Terus karyawannya ada berapa? Jadi ada laundry pusat, ada laundry cabang. Jadi cuma ada 2. Jadi kemarin sempat nutup 3. 3 tutup. 3 tutup. Ya, ini dulu ya Rawamangun ya, tutup. Kenapa tutup? Karena pasarnya menengah ke bawah dan mahasiswa karakternya kurang cocok untuk saya. Kenapa? Karena daya belinya rendah, lalu setiap 3 bulan libur, pulang Oh kampung. iya iya. Laundry ngedrop. Nah, saya tutup aja lah Rawamangun. Cipinang kenapa saya tutup? Karena saya nggak punya modal untuk ngadain mesin di Kelapa Gading. Nah, kenapa? Karena semua mesin di Cipinang, saya pindah ke Kelapa Gading. Akhirnya Cipinang juga tutup. Nah, dulu sempat buka di mall, di komplek apartemen dan mall, yaitu namanya Mall of Indonesia di MOI. Tapi hanya berjalan 6 bulan. Kenapa? Karena sewanya mahal sekali, 150 juta per tahun. Tetapi omsetnya nggak seberapa. Udahlah tutup aja. Gitu. Dengan damainya tutup. Kan kalau patung kan dengan damainya tutup. Nah, sekarang buka di Hibrida, Jalan Raya Kelapa Hibrida. Omsetnya juga masih belum seberapa, tapi ya karena itu untuk tempat ruang pelatihan juga gitu, untuk tempat jualan perlengkapan laundry juga, jadi tetap kita pertahankan. Yang sementara omsetnya paling bagus yang di pusat, yang bisa sampai 50 jutaan per bulan. Oh, itu doang ya 50 juta, satu doang ya? Satu doang. Berarti kalau 2 lebih berarti dari itu ya? Kemarin tuh omset yang bukan pusat itu paling 10 jutaan per bulan, nggak gede-gede amat. Ya 5 sampai 10 jutaan. Kalau yang pusat bisa 50 jutaan. Oke, tapi itu kan baru omset ya, belum bersih ya? Bersih. Ya. Bersihnya kalau laundry itu ngitung bersih gampang. Tinggal dibagi 2. Bagi 2 maksudnya 50%-nya bersih? Ya. Oke. Itu udah semua dikurangi semua, karyawan, listrik, udah ya? Udah. Karyawan, listrik. Kan biaya terbesar di laundry itu karyawan. Nomor 2 kan sewa lokasi, sewa tempat. Ya, nomor 3 biaya gas. Nomor 4 plastik. Nomor 5 listrik. Nah, itu semua sudah dikurangi semuanya itu. Jadi bersih sekitar 50%. Oh iya. Nah itu lo waktu dulu belajar buka bisnis laundry itu berarti otodidak ya? Maksudnya detail-detail kayak milih mesin cuci, bersihin pakaian dan lain-lain itu berarti gimana caranya lu bisa belajar, bisa tahu? Ya dulu sempat ikut pelatihan juga, ada gitu. di Sidoarjo. Jadi ada pelatihan laundry di Sidoarjo gitu. Cuma ya gimana ya? Ini nggak enak juga ngomongnya. Boleh diomongin nggak ya? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Emangnya kenapa? Ya apa ya? Ya pelatihnya nggak punya laundry maksudnya. Oh, maksudnya dia ngajarin laundry tapi dia nggak punya laundry. Jadi ya kaget juga pas terjun di dunia laundry ya nggak seperti yang di
ajarkan. Oh, Lebih ya. kacau. Artinya cuma teoritis saja yang nggak applicable ilmunya gitu ya? Betul, betul. Oh, Karena kan laundry kan terus banyak ini ya, banyak masalah baru, situasi baru gitu. ya, ya. Hal Oke. baru yang ya mungkin belum diupdate sama dia atau gimana. Oh, Itu. gitu ceritanya. Tapi lumayan, tapi ilmunya lumayan juga loh, bisa bikin laundry. Ya, Berarti ilmunya dikembangin lagi dari hasil pengalaman gitu ya? iyalah. Itu yang di pelatihan saya itu sebagian besar hasil pengalaman. Oh iya. Itu benar-benar apa ya, hasil riset gitu. Jadi apa yang terbaik nih, formula apa yang terbaik untuk bisa menghasilkan kualitas terbaik dalam proses pengerjaan laundry. Nah itu yang saya dapatkan di lapangan langsung. Oh Gitu, iya. nggak ada di gitu. Iya, iya, Nah, iya. nah, selanjutnya saya buat teorinya gitu kan. Jadi teori itu kan sebenarnya hasil dari penelitian lapangan gitu, Iya, hasil iya. dari riset menjadi teori. Tapi teori kalau nggak diriset lagi, teorinya nggak update gitu. Iya, iya. Makanya teori itu harus diupdate dengan cara meriset ulang, meriset terus. Oke, Gitu. oke. Terus lu kan juga jual kayak ini ya, apa namanya, perlengkapan laundry gitu ya, kayak sabunnya, Iya, deterjennya gitu ya. Itu berarti iya. bikin sendiri apa ada suppliernya apa gimana? Kalau kalau deterjen bikin sendiri, Bikin sendiri. deterjen doang yang bikin sendiri. Yang lainnya kita nyetok. Jadi Oh, nyetok. beli banyak bisa dapat harga murah, ya bisa ada margin untuk dijual. Oh, gitu. Itu bikin sendiri, tahu formulanya dari mana? Nyoba-nyoba juga atau gimana? Uh, Kok bisa dulu sampai ketemu diajarkan, deterjen kayak gitu? dulu diajarkan yang di Sidoarjo itu. Oh, diajarin. Cuma cuma diimprovisasi, jadi ada beberapa bahan yang tidak tidak ada sebelumnya gitu. Dan ada takaran yang saya ubah. Jadi formula deterjennya pas gitu, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Oh, jadi dapat ya formulanya gitu ya. Terus diaplikasiin Oh, sekarang ke bisnis laundry-nya gitu ya. iya, Oh. Itu kelebihannya dibandingin deterjen lain apa? Pakai. kelebihannya satu murah. Jadi nggak semahal deterjen yang ada di Indomaret misalnya. Ya, kalau di Indomaret deterjen kan harus pakai deterjen cair kita, nggak boleh pakai deterjen bubuk. Oh iya. Deterjen cair yang paling mahal kan merek Rinso, Attack, itu kan bisa 20 ribuan per 800 mili. Nah, kalau kita bisa bikin sendiri, itu biaya produksinya cuma 3.000 per liter. Oh, oke, oke. Ya, per 1.000 mili. Kalau tadi kan 20 ribuan per 800 mili. Kita bikin sendiri cuma 3.000 per 1.000 mili. Tapi Gitu. kualitasnya tetap bagus ya, mirip sama yang Kualitasnya itu. kualitasnya malah bagus gitu. Bagus ya. Malah bagus kenapa? Karena kita tingkatkan alkalinya. Oh, Jadi oke, ada oke. alkali di dalam deterjen itu yang gunanya untuk merontokkan kotoran dan mencegah kotoran kembali ke serat pakaian. Itu kan tugasnya alkali. Oh, Sekaligus iya. membakar bakteri, membuat bakteri itu mati gitu. Hmm. Jadi ada alkalinya. Kan penyebab bau itu kan bakteri. Iya, iya. Bakteri tertentu yang menyebabkan bau. Nah, jadi selama fungsinya itu ada, deterjen itu bagus. Hmm. Nah, tapi deterjen saya tidak ada warnanya, tidak ada wanginya, tidak ada pengawetnya. Gitu. Karena tidak dibutuhkan semuanya itu. Iya, iya. Kenapa tidak butuh warna? Ya jelas tidak butuh warna. Untuk apa warna? Kecuali kalau mau di di packing yang bagus itu kan untuk dijual gitu. Untuk ke masyarakat dijual yang bagus kan untuk daya tarik warna. Kalau saya tidak ada warna. Nah, tidak ada pengawet kenapa? Karena sudah pasti habis. Karena kalau pakai pengawet itu bisa tahan lebih dari setahun. Kalau tidak pakai pengawet mentok di 1 tahun. Oh, Nah, karena 1 tahun sudah pasti habis, tidak perlu pakai pengawet. Dan tidak pakai pewangi. Kenapa? Karena percuma pewangi ada di cucian, di proses pencucian. Percuma. Kenapa? Karena ketika dibilas wanginya akan semakin hilang. Ketika dikeringkan semakin hilang lagi. Ketika disetrika semakin hilang lagi. Jadi fungsi pewangi tidak ada gunanya, malah buang-buang duit. Karena pewangi itu mahal gitu. oh Biang gitu. parfum begitu. Oke, terus harapan lu ke depannya apa nih untuk Laundrix? Jadi ada target pengen mencapai omset 100 juta per bulan lah.
Sudah Gitu. berbulan. Jadi dari berapa cabang nih? Satu aja. Oh, satu cabang. Satu aja kita gimana caranya dengan satu cabang ini bisa omsetnya naik gitu. Oke. Dengan cara triknya adalah mengkonversi dari, jadi gini, nawarin customer langganan kita untuk laundry satuan. Karena laundry satuan ininya besar, apa namanya? Harga jualnya besar, harga jasanya besar. Kayak misalnya nyuci stroller. Nyuci stroller itu satu stroller harganya bisa 150.000 harga jasanya. Itu sedangkan biaya produksinya 15.000. Berarti ini ya menerima barang jenis lain gitu ya, kayak stroller. Jadi nggak cuma pakaian aja gitu ya? Iya betul. Jadi menambah varian namanya. Varian. Oke. Gitu. Terus stroller ini, sepatu. Stroller sepatu. Oh, macam-macam berarti diterima ya? Terima semuanya? Nanti pengen belajar lagi nyuci spring bed, nyuci sofa. Iya. Kalau itu selimut gitu terima juga? Semuanya terima. Mau apa aja bisa terima. Bahkan mobil kalau mau cuci mobil. Cuci interior mobil ada juga nanti tuh. Pengen belajar. Cuci helm udah? Cuci helm? Cuci helm terima, semua terima. Cuci koper, cuci apa. Jadi pemasukan dari laundry satuan diharapkan bisa meningkat gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan laundry doang. Oke. Nah, terus ini sekarang kan lagi pandemi nih. Itu strategi laundry apa nih untuk bisa bertahan di tengah situasi seperti sekarang? Apa yang dilakukan? Mungkin strategi apa untuk melangsungkan usaha tetap berjalan? Satu ya, mau tidak mau pangkas karyawan. Itu mau tidak mau. Kenapa? Karena biaya terbesar di laundry itu karyawan. Satu, pangkas karyawan. Dua, follow up customer. Jadi kita punya database customer, makanya ini penting nih punya aplikasi laundry. Jadi ada database-nya, nomor HP-nya. Nah itu kita WA-in satu persatu. Ada ribuan, kita WA-in. Tapi kalau WA-in satu persatu kan capek. Nah kalau saya pakai aplikasi yang dijual di Ratakan itu tuh. Gara-gara saya ngutak-ngutik Ratakan, jadi ketemu tuh aplikasi apa tuh WhatsApp Business Pro. Nah di situ kan langsung kekirim semua gitu kan. Dengan intervalnya supaya nggak dicurigai spam ya, kita bikin intervalnya berapa, kita variasiin. Jadi seperti orang ngirim biasa gitu. Itu follow up customer. Ya, terus ada lagi strateginya yang lain? Ketika follow up itu kita tawarin gitu. Kita tawarin, maksudnya bukan tawarin, kita jelaskan bahwa laundry kita itu aman dari COVID. Justru mencuci di laundry itu malah memusnahkan virus COVID. Kenapa? Karena ada alkali. Alkali itu kan terkandung di sabun cuci tangan. Nah, jadi pasti pakaian yang di laundry pasti bebas dari virus karena dicuci dengan alkali. Kedua kedua dikeringkan di mesin pengering yang suhunya di atas 60 derajat Celcius selama lebih dari 30 menit. Jadi sudah pasti udah dicuci pakai alkali, dikeringkan di suhu panas, virus pasti mati. Nah, kita edukasi itu ke customer. Oke, jadi lebih ke arah edukasinya ya, supaya masyarakat tahu ya bahwa mencuci di laundry itu lebih bagus dan lebih sehat gitu ya, lebih bersih ya. Betul, malah lebih bagus daripada nyuci sendiri. Oh iya. Berarti strateginya itu pertama tadi pangkas karyawan, terus yang kedua di kontak customer-nya gitu ya. Ya, follow up customer-nya dengan mengedukasi sekaligus memberikan penawaran juga. Penawaran antar jemput gitu. Kalau ada yang takut ke laundry, kita jemput. Oh, berarti gratis jemput juga atau gimana? Iya, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Itu tapi ada syaratnya berapa kilometer radiusnya atau gimana? Syaratnya hanya di Kelapa Gading aja, nggak bisa lebih lewat dari kecamatan Kelapa Gading nggak bisa. Oh iya, jadi sekitaran itu aja ya. Radius 10 kilo lah paling enggak. Dan minimal transaksi 75.000. Oh, kalau kurang dari itu berarti nggak bisa dijemput ya?
bisa, tapi dia harus bayar 75.000 gitu. Oh gitu. Walaupun dia misalnya nyuci 3 kilo kan 33.000 ya. Ya kalau mau dijemput ya bayarnya harus 75.000. Oh, tetap kena minimumnya gitu ya. Iya gitu. Kalau nggak 75.000 ya nggak bisa gitu, karena ada bensin juga kan. Terus itu dapat kontak customernya dari mana? Itu kalau ada customer datang itu dia ngisi form atau ngisi nomor HP atau gimana? Pakai aplikasi kasir. Oh, Ada aplikasi kasir. Jadi nanti dicatat nomor HP-nya di aplikasi tersebut. Jadi nanti masuk ke database. Oh, jadi misalkan biasanya kan customer datang ke sana gitu ya, ke laundry. Dia ngisi, itu udah maksudnya ngisi form? Atau dicatat namanya, nomor HP-nya segala macam atau gimana? Oh, dicatat sama kasir. Dicatat sama kasir. Oh, dicatat sama kasir. Soalnya kalau misalkan gua kayak ke laundry gitu, gua nggak pernah ngisi nomor HP biasanya. Oh, berarti laundry-nya itu belum canggih. Oh, belum gitu. Ya. Padahal penting banget loh. Iya, penting banget sih. Iya. Tapi Dan kalaupun gua disuruh ngisi juga gua bakal nggak mau ngisi sih kayaknya. kan cuma ditanya, yang ngisi kasirnya. Oh, yang ngisi kasirnya ya? Iya, kita nggak ngetik-ngetik. Yang ngisi kasirnya. Oh, gitu. Cuma ditanya aja nomor HP berapa, nama siapa gitu ya? Iya, betul. Oh, iya. Oke. Oh, dari situ jadinya dapat database-nya gitu ya? Iya, betul. Oh, iya. Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin, Bro. Apa tips-tips nih mungkin untuk anak muda yang pengen memulai usaha nih, mungkin nggak hanya di laundry aja ya, secara umum lah. Itu kan banyak orang mungkin ada yang takut gitu mulai usaha kan, mungkin nggak punya modal, nggak punya keberanian, nggak punya ilmunya atau apapun lah. Nah itu kan pertama kan modal ya. Kadang kan orang ketika ingin memulai bisnis kan dia terkendala sama modal ya. Gitu. Nah, kita ada tips khusus nggak dari Bro? Ini kan juga dulu awalnya kan mungkin nggak punya modal yang banyak gitu kan. Nah, mungkin ada tips untuk anak-anak muda nggak yang baru mulai usaha? Kalau saya tipsnya unik gitu, nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan percaya berjuang terus itu kan. Kalau saya enggak. Kalau saya tipsnya begini, perbanyak keberuntungan aja. Oh gitu ya. Jadi perbanyak keberuntungan itu maksudnya apa? Ya itu ada keberuntungan kan gabungan antara kesempatan dan kesiapan. Nah, caranya supaya siap bagaimana? Ya caranya supaya siap kan kita harus banyak belajar. Ya, dengan banyak belajar kan kita siap. Ya, terus caranya supaya dapat kesempatan gimana? Ya kita harus banyak ketemu orang gitu. Banyak ngobrol sama orang-orang baru atau banyak menghadiri pengajaran ilmu-ilmu baru, seminar-seminar ilmu-ilmu baru. Nah, itu kita pelajari tuh. Dulu kan saya belajar banyak banget tuh. Tunggu Semua Ringin, Hajar, terus Coach Fahmi itu. Coach Fahmi itu yang di Malang 5 hari. Nah, itu Hajar, ikutin. Coach Dr. Armala, manajemen bisnis, ikutin semua. Jadi ya semakin banyak belajar, semakin terbuka kesempatan gitu. Terus ikut pelatihan Google Ads. Nah, itu termasuk berharga sekali. Jadi Google Ads tuh, itu bermanfaat sekali karena dengan cara kita tahu beriklan di Google Ads ya kita bisa beriklan apa saja, nggak hanya laundry, apa aja bisa diiklankan gitu. Jadi dengan cara kita belajar hal-hal baru, ngobrol dengan orang-orang baru, ya ketemu dengan orang-orang baru, terbukalah yang namanya pintu-pintu keberuntungan gitu. Jadi sebenarnya orang sukses itu kuncinya tuh bukan action sebenarnya. Sukses itu kuncinya bukan banyak belajar, kuncinya beruntung aja. Orang sukses itu orang beruntung aja. Nah, tapi untuk bisa jadi orang beruntung perlu upaya gitu. Kan kalau di buku The Luck Factor tahu ya? Dokter siapa Wiseman ya? Ada tuh bukunya tuh The Luck Factor. Nah, itu ada cara-caranya tuh bagaimana caranya jadi orang yang beruntung. Gitu. Kalau semua jujur aja, coba modal 100 juta dari siapa? Kan beruntung. Saya nggak usahakan loh. Saya nggak cari-cari investor, nggak. Ya, beruntung aja gitu. Terus laundry tutup, kurang beruntung. Buka di Kelapa Gading, beruntung juga gitu. Buka lagi tempat lain, kurang beruntung lagi ya. Ya, perbanyak action juga itu membuat
makin tinggi keberuntungan juga gitu. Jadi ya semuanya berkolaborasi. Tapi intinya supaya kita bisa sukses dalam bisnis ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kesiapan itu penting dan memperbesar peluang datangnya kesempatan sehingga kita menjadi orang yang beruntung dalam bisnis. Oke, mantap. Pesan-pesan. Artinya kita harus terus berusaha ya. Jadi kita perbanyak ilmunya, kita perbanyak relasi, kita terus mencoba sampai kita berhasil gitu ya. Jadi kalau misalkan gagal sekali itu jangan menjadi penghalang ya buat kita terus maju gitu ya. Nah, kalau gagal itu tandanya kita sedang mau berhasil. Jadi begini, kalau saya mengkategorikan, kan kalau orang bilang gini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Kalau saya begini, kegagalan adalah caranya untuk berhasil. Jadi kalau mau berhasil ya caranya gagal dulu, nggak apa-apa. Gagal dulu ya, iya. Jadi harus dihabisin dulu jatah gagalnya gitu ya, baru kita berhasil. Jadi jatah gagalnya dihabisin. Ya, jadi buat yang baru mulai usaha nih, jangan takut ya ketika kita baru mulai usaha gitu, jangan pernah takut gagal, karena justru gagal itulah sebetulnya ibaratnya sudah satu paket ya dengan kesuksesan gitu. Jadi kalau mau sukses ya kita harus siap untuk gagal juga gitu. Yang penting kita terus mau berusaha, kita perbanyak ilmu, perbanyak relasi, sehingga kita akan semakin dekat dengan kesuksesan yang kita inginkan. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini buat teman-teman. Gimana? Kalau mau lebih gampang suksesnya ya belajar dari orang yang sudah pernah sukses gitu. Sudah pernah berhasil ya, Udah pernah ngelakuin lah ya, bukan cuma sekedar teori ya. Kalau mau buka laundry ya ikut pelatihan laundry. Saya ada pelatihan laundry Jakarta. Ya, betul. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan laundry ini, nah bisa sama Bro Bagas juga nih. Bro Bagas udah menerima ribuan murid ya di pelatihan laundry-nya. Nah, sudah bisa di angkatan ke-91. 91 ya. Jadi satu angkatan kisaran 20 orang. Jadi udah hampir 2.000 orang. Hampir 2.000 ya. Ya, jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar laundry ya, jadi biar nggak banyak trial dan errornya, jadi belajar langsung dari orang yang sudah berpengalaman, yang sudah praktek, yang udah tahu ilmunya. Nah, nanti bisa ikut juga di pelatihannya Bro Bagas gitu ya. Mungkin nanti diadain berikutnya ya setelah Corona selesai ya, baru diadain. Kemarin udah ada sekali. Oh, udah dibuka sekarang ya? Nah, kan 50% kapasitas boleh. Pemerintah udah bilang kumpul-kumpul boleh asalkan 50% kapasitas. Oh iya, oke. Nanti tak taruh linknya di deskripsi ya. Di deskripsi ya. Nanti siapa yang pengen ikut pelatihan ya bisa ikut gitu. Atau mungkin tanya-tanya dulu boleh, silakan. Iya, Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen laundry nih, ada kontaknya nggak, atau websitenya, atau mungkin sosial medianya, atau kemana gitu? Ya, boleh juga. LAUNDRIX laundrix.com. Nah, itu websitenya. Laundrix.com ya? Laundrixlaundry.com. Oh, laundrixlaundry.com ya. Nanti tak tulis juga di videonya, jadi biar orang bisa lihat langsung ya. Ya. Jadi orang tinggal lihat itu bisa tahu ya alamat, di sana ada alamatnya, ada kontak HP-nya juga ada gitu ya. Ada, semuanya lengkap. Oke, nanti tinggal taruh aja di websitenya atau di sini ya di videonya. Ya. Nah, oke, sekian dulu buat talkshow kita kali ini, buat ngobrol-ngobrol bareng Bro Bagas, pemilik dari Laundrix. Yang mudah-mudahan cerita kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang nonton ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Nah, jadi jangan pernah takut memulai, tetap berusaha, terus perbanyak ilmu dan perbanyak relasi. Jadi apapun bisnis yang teman-teman jalanin, nah jika terus berusaha, terus mencoba, pasti suatu saat akan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Iya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.